Tapi ingat, sekalipun kita dalam masa yang sukar ini, kita ada di dalam lembah, kita tidak tinggal di dalam lembah itu, tapi kita akan selalu disertai Tuhan. Itu janji Tuhan, sudah. Ya, mari kita lihat firman-Nya. Buka Mazmur pasal 84. Kita akan melihat tentang Bani Korah. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Cukup panjang. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai yang ke 13. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, saya ayat 13 bersama-sama. Rindu kepada kediaman Allah. Mazmur 84 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, menurut Mazmur Bani Korah. Ayat 2. Betapa ingin di tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorai-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Kau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendaklah menghadap Allah di Sion. Ayat berapa? 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bersalah. Amin. Sama-sama. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Nah saudara, ini kisah berbicara tentang Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Korah adalah seorang dari suku Lewi. Ya, dia mengajak Datan dan Abiram dari suku Ruben. Lalu dia mengajak 250 pemimpin Israel yang terkenal, yang ternama. Ya, jadi tujuan mereka adalah ingin memberontak kepada Musa dan Harun. Mengapa? Karena mereka ingin jabatan imam, saudara. Mereka Tuhan berikan kepercayaan untuk mengatur pekerjaan imam. Tapi mereka tidak mau. Mereka ingin seperti Musa. Bani Korah, saudara, kaum ini ingin seperti Musa, punya jabatan imam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka menuduh, mereka marah sama Musa. Dan akhirnya Musa mengambil tindakan bukan emosi, tetapi dia datang dulu sama Tuhan. Dia berdoa, baru dia bilang, besok kita akan berjumpa lagi. Singkat cerita dari ayat ini, apa yang terjadi, saudara? Tuhan berperkara atas mereka. Akhirnya mereka dikatakan bumi menganga, menelan mereka, semuanya masuk tenggelam, habis dimakan bumi. Saya ingat di Palu, namanya kompleks Balaroa. Kompleks ini orang-orang kaya, tapi kompleks ini dikenal dengan judi, dengan mafia, dengan segala pergaulan bebas. Dalam sedetik Tuhan buat sesuatu. Mereka
semua masuk ke dalam bumi, semua harta miliknya dalam hitungan sedetik semuanya hilang, termasuk orang-orangnya. Saudara kalau lihat kota Balaroa di sana, saudara nangis. Coba, semua hilang. Rumah yang megah hilang dimakan bumi. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Semua dimakan bumi. Tuhan berperkara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita punya dosa, datang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan, berikan saya jalan, kekuatan. Ya, saya tidak sempurna saudara, tapi saya mau dituntut Tuhan. Karena kita tidak ada yang tahu hidup ini. Amen. Nah, dikatakan di sini, tahu gak saudara? Bani Korah itu karena Tuhan mengasihinya sehingga ada keturunannya yang masih dilihat Tuhan baik. Ya, contoh di dunia pelacuran, tidak semua orang berpelacur, tapi ada keluarganya yang masih baik. Tuhan mengasihi. Apa susahnya ini Bani Korah dihatam semua, selesai. Tapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Saya berdosa, Tuhan mengasihi saya. Saudara, kita berdosa, Tuhan mengasihi saya, mengasihi saudara. Jadi dengan kemurahan Tuhan, akhirnya Bani Korah ini, si Korah ini, ya, mereka merindukan kediaman Allah. Tadi kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Betapa hatiku senang ketemu Tuhan. Betapa hatiku hancur. Hancur di sini bukan hilang harapan, bukan putus asa, bukan, beda. Tetapi rasa ingin sama Tuhan. Ya, ini contoh ya. Waktu pacaran misalnya kayak hambanya ya kan, Lydia dengan Mario, itu rasa kan pasti wah. Kalau bisa jam, ya Kak Yunika sama ini kan pengalaman pasti. Kalau bisa jam itu jangan terlalu cepat untuk malam. Kalau jalan lama, putar-putar, padahal di situ juga. Kenapa? Karena cinta menggebu. Ya Bapak Ganda, wah mau hujan, terobos. Ya, Alex ya kan, udah cerita bapaknya. Semua kesaksiannya itu karena kecintaannya sama kekasih ini. Dan inilah Korah. Korah mencintai Tuhan seperti itu, saudara. Betapa hatiku, betapa aku rindu ke pelataran Tuhan. Karena zamannya Salomo ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Rindu di pelataran itu, saudara. Dimulai dari depan menuju ke dalam. Itu kerinduan. Saudara, apapun masalah saudara, rindu ya sama Tuhan. Rindu, amin. Jangan lihat masalah terus. Kalau lihat masalah terus kita down. Ya, jangan diceritain hanya masalah terus. Nggak ada habis-habisnya. Ceritain kebaikan Tuhan. Ceritain penyertaan Tuhan. Ya, saudara, hidup ini semua udah dikendalikan Tuhan. Supaya kita nggak perlu takut. Cuma karena kekhawatiran itu yang menakuti kita. Nah, tadi dikatakan di ayat yang keempat, ya saudara, di sini dibilang bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku. Tahukah saudara, ini kerinduan Korah. Dia melihat burung pipit, burung layang-layang, itu mereka langsung masuk ke bait Allah, bikin sarang, diletakkanlah anak-anaknya, berkembanglah di sana. Itu di zaman bait suci yang didirikan oleh Salomo. Ya. Tapi manusia ini nggak mudah, saudara. Nggak mudah untuk langsung masuk kayak seperti ini. Datang ke gereja, duduk, enak. Tidak, di sana itu, apalagi orang Indonesia, saya pernah dengar kesaksian pendeta. Ya, orang Indonesia untuk datang ke bait Allah itu nggak sembarangan, nggak bisa masuk. Sekalipun saudara udah di situ, udah lama antri, nggak bisa masuk. Mengapa? Karena yang harus pertama masuk orang Yahudi dulu, laki-laki dan wanita itu dipisahkan. Jadi orang dari bangsa lain disebut goim, bukan goim, goim, ya. Artinya bangsa-bangsa lain itu disingkirkan dulu, termasuk Indonesia.
saudara, yang masuk ke lebih dalam lagi, ruang kudus itu Lewi. Lewi itu mempersiapkan pelataran atau kemah suci dan alat-alat lainnya. Lewi, gak sembarangan. Lalu untuk masuk ke ruang maha kudus hanya satu orang, yaitu keturunan Harun, imam besar. Karena orang yang masuk situ, kalau sedikit dosa mati, saudara. Ya, jadi Harun, keturunan Harun, imam besar ini masuk ke ruang maha kudus. Jadi tidak sembarangan untuk masuk ke bait suci Allah. Tapi kita sekarang ini mudah, karena bait suci bukanlah gedung, bait suci adalah hidup saudara. Hidup saudara yang dipakai Tuhan. Haleluya. Saudara percaya gak sih kita dipakai Tuhan? Amin. Ya, dipakai Tuhan bukan khotbah saja, bukan. Ini salah satu saudara yang percaya sudah dipakai Tuhan. Hanya kita responi. Nah, yang menjadi penghalang kita itu apa, saudara? Hati, pikiran, benci, dendam, marah, khawatir, segala-galanya. Sehingga terhalang kita untuk ke rumah Tuhan. Tapi sesungguhnya bait Allah adalah hidup kita. Saya tidak sempurna, saudara. Saya juga penuh kekurangan. Ya, tapi ayo sama-sama kita bangkit. Jangan mengasihani diri sendiri. Bangkit sama Tuhan, maju sama Tuhan. Ya, Ibu Gembala ya. Jadi saya di sini bawa firman bukan hanya sekedar bagi saudara untuk apa, tapi setidaknya saudara dapat apa yang saudara bawa. Ingat, dilakukan. Andalkan Roh Kudus. Jadi yang pertama, berkat di masa sukar saudara adalah kehadiran Tuhan. Ini kita lihat saudara, 84 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, terus memuji-muji engkau. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang suka memuji Tuhan. Itu salah satu cirinya. Ya, memuji Tuhan tidak harus selalu ada di gereja. Nanti di luar kita nyanyi-nyanyi keras-keras, tidak seperti itu juga. Tetapi ada hati untuk memuji Tuhan. Tahukah saudara, dikatakan berbahagia. Ya, berbahagia bukanlah hanya sekedar kalau kita senang, ada masalah, wah kita harus berbahagia. Wah, ada masalah nih, saya bahagia. Tidak. Tetapi sekalipun saudara, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan di sini lagi ada banyak masalah, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Kenapa ini janji Tuhan? Saudara berharga di mata Tuhan. Dan itulah arti dari kehadiran Tuhan. Saudara berharga. Berbahagialah orang yang suka memuji Tuhan. Saudara, ada 2 kesaksian dari YouTube. Saya catat komentar dari YouTube mengenai lagu saudara. Lagu ini, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Saya ambil 2 saja. Ya, yang pertama dari Kristen orang India. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, I am Indian Christian, even I didn't understand the song, but it's really touched my heart. Ya, artinya aku orang Kristen, aku nggak tahu bahasa Indonesia, tetapi lagu itu menjamah hatiku. Lagu itu bergerak di hatiku. Dan dikatakan God bless in the name of Jesus, love from India. Diberkatilah Indonesia di dalam Yesus. Saya dari orang India. Yang kedua, ini Muslim. Namanya adalah Astari. Sudah 7 bulan dia mengikuti Yesus. Keluarga yang fanatik, dia pun fanatik. Tapi ketika dengar lagu, dengan apa akan ku balas, orang ini dijamah Tuhan. Dikatakan Paulus yang dosanya besar apapun, bunuh orang, ribuan loh, bunuh orang.
dipakai saudara. Dia dijamah Tuhan hatinya. Akhirnya apa saudara? Dia mengikuti Yesus. Yang tadinya susah mengampuni, sekarang bisa. Kenapa? Ada Roh Kudus. Dia sadar. Dan apa yang terjadi saudara? Dia banyak ditolak oleh teman, oleh sahabat, termasuk keluarganya. Tetapi Tuhan gantikan semuanya yang hilang jadi ada. Ini sesuatu bayar harga yang berat. Kayak Mario ya, dasarnya Mario, sorry, agama, semua agama tidak menyelamatkan, termasuk Kristus yang menyelamatkan hanya Yesus. Yesus, iman kita di dalam Yesus. Saya bersyukur Mario dijamah Tuhan, buktinya apa? Kau usah jauh-jauh Mario, lihat ada berkat Tuhan yang harusnya binasa. Tuhan angkat dia, Tuhan selamatkan dia dari api. Ibu Sri, ya ibu gembala, yang tadinya di sana, Tuhan mengasihi dia angkat, diselamatkan, berkatnya tidak terduga. Ya. Saudara, kayak contoh Ahok di penjara, apa yang dibawa? Alkitab. Kenapa? Alkitab hanya satu-satunya yang mengubah hadirat Tuhan ke depan. Dia baca Alkitab, dia baca Alkitab. Malah yang mengunjungi nangis saudara, terbalik loh. Ya, pendeta yang mengunjungi malah dijadiin kesaksian, terbalik. Karena apa? Alkitab yang mengubah hadirat Tuhan. Baca Alkitab saudara, senang minggu lalu Kayu Mika bilang kita harus baca Alkitab. Ngerti nggak ngerti? Baca minimal satu pasal. Baca doa, baca. Nanti saudara imannya saudara bertumbuh. Ketika saudara ada masalah, ingat firman Tuhan. Jangan kamu kuati burung di udara yang liar. Tadi lagu ini ayat 11 lebih baik. Jadi kalau ada masalah saudara lebih baik nyanyi. Saya suaranya agak fals. Ya, ini masalah buat saya. Ya, ternyata masalah yang terbesar bukanlah bagian yang lain. Saya nyanyi udah masalah, tetapi Tuhan lihat hati. Dikatakan apa? Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 di tempat yang lain. Jadi sadarilah ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak hanya di gereja, warabasa, ya, menyembah. Tadi kita on fire semua joget. Iyalah, itu buat Tuhan kok, bukan buat manusia, buat Tuhan. Kayak Daud kan Daud kita sama Tuhan, menari. Ya, jadi alami kehadiran Tuhan tidak harus selalu ada di gereja. Saudara lagi banyak di lembaga kelaman, ada Tuhan. Ingat, ada Tuhan. Tuhan itu tidak terlihat, tetapi bisa menolong. Ya. Wah, banyak nih omongan orang, intimidasi setan, perkataan-perkataan yang membunuh. Ingat, ada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kedua, ya dikatakan ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Lihatlah perisai kami, pandanglah wajah yang kau urapi. Coba ya sama-sama bilang, saya diurapi. Coba 1, 2, 3. Saya diurapi. Saya diurapi. Coba lagi ngomong, saya diurapi. Ya, ini saudara ngomongnya bukan nama saya. Saudara sudah diklaim, kalau bahasanya dimatai, sudah diurapi. Pandanglah ya Tuhan, wajah yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari, ya, di pelataranmu daripada 1000 di tempat yang lain, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Siapa orang fasik itu yang tadi? Bani Korah 250 orang ternama Israel dan juga Abiram, Datan. Mereka ditelan hidup-hidup oleh bumi. Mati semua, tidak kelihatan.
langit pun tidak kelihatan. Ya, jadi saudara, Tuhan itu baik. Lebih baik satu hari di belakang ramu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan ajak kita sadar hidup tidak ada yang kita banggakan. Dikatakan tadi, kekuatanku hanya di dalam Yesus. Ketika aku melakukan hasrat, gairah hasrat ke ziarah. Ziarah di sini ayat yang ke-6 atau 7, ya. Dia mengatakan ziarah. Ziarah ini bukan ke kuburan, tetapi ada kekuatan cinta kepada Tuhan untuk berziarah, untuk kekaguman sama Tuhan. Saudara ada masalah, kagum sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat masalah ini aku dibentuk, aku diajar, aku diproses. Memang tidak mudah, tetapi ayo katakan terima kasih Tuhan. Lewat masalah ini, lewat omongan orang, lewat cibiran orang, lewat orang-orang di sekitar, di tetangga, apapun keburukan, Tuhan terima kasih Engkau memproses hatiku untuk lebih lagi memiliki kapasitas yang besar. Saudara, kalau saya mau pilih untuk jadi pendeta atau orang lain, saya lebih baik jadi orang lain. Kenapa? Capek jadi pendeta. Sebab apa? Salah sedikit diomongin, salah sedikit diomongin. Siapa yang mau, saudara? Udah gak dibayar, udah kita melayani capek-capek, gak dibayar lagi, gak segala-galanya. Ya, bukan di sini. Saya pengalaman selama berapa tahun sampai kuliah, saya dihina, main musik dihina, semua dihina. Tuhan, siapa saya bilang. Saya nggak sanggup Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Tapi Tuhan proses saya, Tuhan menguatkan saya, Tuhan menguatkan saudara. Amin. Tuhan menguatkan saudara, jangan lemah, jangan mundur. Kalau saudara gak ada uang sama dengan saya, jangan mundur. Ibu Negolan, jangan mundur. Kayu Nika, jangan mundur. Ya, saya rasakan hadirat Tuhan di sini. Gak tahu ini kenapa ya, saya rasakan hadirat Tuhan kuat di sini. Karena saya khotbah bukan untuk membanggakan diri saya, supaya saudara berjumpa mengalami Tuhan. Amin. Untuk apa saya dilihat jago, tapi nggak ada dampak, nggak ada guna, ditendang, buang. Jadi saudara kagumnya sama Tuhan, ayo ikut kagum sama Tuhan. Kalau kamu kagum sama Tuhan. Yang ketiga, terakhir adalah berkat grace 10-12. Ya. Ini angin di sini keras sekali. Ya. 10-12 dikatakan ayat 12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Ya, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Apa arti yang bercela? Bengkok hatinya, bengkok pikirannya, bengkok kehidupannya. Kalau saudara bengkok, minta luruskan sama Roh Kudus. Ya, bengkok hatinya, dia tidak menahan kebaikan. Saudara, ini kisah nyata. Ini kesaksian dari seorang pendeta, di mana saya melayani di Galaksi. Pendeta ini khotbah, dia bilang gini, anak saya kena COVID di Manado, dan COVID itu ternyata kena tingkatan, ada tingkatannya, tingkatan sedang, tingkatan ringan,
tingkatan sedang, tingkatan yang parah. Nah, ini pendeta ini anaknya tingkatan yang sudah parah, sudah diinfus, sudah pakai semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka doa suami istri, bergandeng tangan minta pembelaan Tuhan, karena ini serangan iblis dikatakan. Minta darah Yesus selamatkan anakku, darah Yesus selamatkan anakku. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian mujizat Tuhan terjadi. Mau mati saudara, mau mati. Ini serius, ini nyata. Saya aja dengar, saya nangis. Kenapa saya nangis? Karena gini, mereka memakai obat namanya, kalau saudara bisa searching, Remdesivir kalau nggak salah. Itu harganya 10 juta satu hari. Satu botol dimasukkan ke infus, satu botol. Satu hari 10 juta. Dia ada di rumah sakit berapa? Seminggu lebih. Berarti dikali 10, dikali 10, 100 juta. Dalam hanya waktu seminggu. 100 juta. Bayangkan saja. Saya gini, Tuhan, nangis. Ini nafas dikasih Tuhan. 10 juta satu hari loh. Kalau ibu mau beli apa ibu? 10 juta satu hari. Ya. Mau beli apa 10 juta satu hari? Ini seminggu kalikan saja. Tapi Tuhan bela keluarga ini disembuhkan lewat BPJS juga, terbantu oleh BPJS. Jadi Tuhan selamatkan, sekarang dia sudah sehat, dia melayani Tuhan. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Ya, jadi itulah anugerah grace, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tuh gitu saudara. Di saat engkau kejepit, Tuhan ada. Di saat engkau tidak punya uang 10 juta, Tuhan bela. Jadi nikmati saja ya masalah proses, tapi dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah milikilah berkat di dalam iman saudara. Dikatakan ayat 13 terakhir, ayat 13 di sini. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan Allah of hosts, bless in the name, in the man, the truth. Ya, in the trust. Di sini artinya mempercayai. Halo, saudara coba renungkan, bedakan percaya, belief dengan trust, mempercayai. Bedakan coba saudara. Yang mana saudara ambil posisinya? Kalau percaya, saya percaya, sekedar percaya. Tapi ketika ada masalah, udah gak percaya lagi. Tapi kalau trusted, dia mempercayai. Artinya apa? Di setiap hubungan, itulah yang disebut dengan trust, mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Kesaksian dari Bang Nes, takut kan? Saya udah ke Lampung Bang. Itu kita memang, itu cuma 2 mobil, ya 2 mobil kami. Memang agak ngebut. Pas di Muara Enim kalau nggak salah, di mana itu tempat begal-begal itu saya lupa. Tapi anehnya nggak ada saudara, sepi. Orang buru-buru, wah, malah kita swing. Kenapa? Karena dikenal dengan begal. Tapi kita santai nyanyi. Bukan berarti kita wah hebat, bukan. Ya, ada perlindungan Tuhan loh. Itu tuh memang Lampung tuh terkenal dengan begal. Dia nggak peduli mobil yang diantar. Penyertaan Tuhan ada bagi orang, bagi kita yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Ini berkat Tuhan. Jadi mempercayai apapun kondisi saudara. Memang nggak mudah kalau ngomong enak ya. Nggak mudah pasti saksikan. Waktu saya makan obat, saya orang susah kalau makan obat. Dulu kakak saya, mama saya jijelin tuh obat
pakai pisang. Saya nggak tahu waktu itu. Saya makan enak. Suatu kali saya makan kegigit ke obat, kepahitlah saya, dan akhirnya saya marah sama kakak saya, sama mama juga. Karena saya nggak bisa makan obat. Tapi sekarang ada perubahan. Haleluya. Setiap hidup ada perubahan. Jadi waktu saya tidak bisa makan obat, saya marah. Itulah yang disebut mempercayai. Apapun kondisi saudara kagak enak pun tetap mempercayai Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak terasa sudah 30 menit saya bagikan firman. Biarlah firman ini terus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ingat berkat Tuhan, kehadiran Tuhan, anugerah Tuhan, dan milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah semua untuk kemuliaan-Mu. Biarlah umat-Mu, jemaat-Mu mengalami Tuhan secara pribadi, setia selalu apapun keadaan kondisi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan kesempatan kita yang kedua. Saya mulai untuk Martin mewakili. Kita akan ujian kita, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Salam buat kita semua. Salam. Sebentar kita akan mendengarkan buat kita bahwa ibadah kita seperti biasa. Hari Sabtu ada kaum wanita di tempat ini. Kita masuk pukul 5 sore. Adapun untuk pelayan Tuhan di minggu yang ketiga, yaitu di tanggal 20 bulan 6 2021, pembawa pujian Ibu Simatupang, nanti singer pada Ibu Panjaitan dan Ibu Vivi Nainggolan. Ya, di Tuhan. Doa pembuka Ibu Tambunan, penerima jemaat keluarga Bapak Benyamin Nainggolan Unas, sekaligus pembawa persembahan. Doa syafaat pada Bapak M Nainggolan Poncol. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan mau membalas setiap kesetiaan kita dan tangan Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah kita siang ini. Mari saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Kita angkat pujian kita, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan. Di siang ini Bapa kami mengucap syukur. Setiap kebesaran-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan.